Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ikhwah semua, gimana kabar? Kali ini kita akan mengambil pelajaran yang terjadi hari ini ya, yang lagi viral tentang perzinahan dan pembunuhan. Tapi kita sebelum masuk ke pembahasan, kita dengar dulu video ini. Pemirsa, jajaran Satreskrim dari Padang Panjang ini kemudian mengamankan pelaku pembunuhan seorang remaja yang jasadnya dikubur di belakang rumah warga di Solok, Kenagarian Singgalang, 10 Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan diketahui korban. Nah, ini kejadian terjadi di Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, kita bukan mengatakan bahwa semua orang di Tanah Datar, Sumatera Barat itu tidak bagus, tidak. Tapi memang ada yang bagus, ada yang baik. Yang kita ambil pelajaran ini orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan. Kita lanjutkan dulu. Merupakan kekasih tersangka. Rekaman video amatir milik warga ini merekam detik-detik jasad korban pembunuhan yang dievakuasi oleh pihak kepolisian. Korban merupakan gadis berusia 14 tahun yang dibunuh. Tentang pembunuhan ya. Ini jasad korban pembunuhan. Kita tahu bahwa di dalam Islam ini sangat dilarang ya membunuh manusia ya. Bahkan disebutkan bahwa Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 93, Auzubillahiminasyaitonirrajim, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Nah, ini ikhwah, dosa bagi orang-orang pembunuh ini sangat besar ya. Yang mana disebutkan bahwa orang yang membunuh ini, orang yang membunuh orang muslim ya, maksudnya itu ialah neraka, kekal di dalamnya. Nah, ini kalau tidak bertobat dia akan kekal di neraka dan Allah murka kepadanya. Kemudian Allah juga mengutuknya dan disiapkan baginya itu azab yang sangat pedih oleh kekasihnya sendiri. Jadi pembunuhan itu ialah yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang, itu dinamakan pembunuhan. Oke, kita lanjut lagi. Jajaran Satreskrim Polres Padang Panjang berhasil mengamankan pelaku pembunuhan dan korban dikubur di belakang rumah warga. Diketahui korban merupakan kekasih tersangka. Nah, korban yang dibunuh ini ialah berusia 14 tahun dan dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang perbuatan dosa ini bisa akan mendatangkan dosa-dosa yang lain. Dan di sini disebutkan bahwa yang membunuhnya kekasihnya. Ini kekasih siapa ini? Kekasih halal atau kekasih haram? Tentunya kalau kekasih haram di Islam itu telah jelaskan. Allah SWT berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, dan katakanlah kepada laki-laki mukmin untuk menjaga pandangannya. Nah, ini pandangan ini kita harus jaga. Pandangan kita sebagai seorang muslim itu harus dijaga. Apalagi kalau sampai berpacaran, ini pandangannya ini terus apalagi kalau tahu lah orang berpacaran itu mau ketemu terus. Nah, ini kan, dan juga bagi orang-orang yang perempuan muslimah itu disuruh untuk menjaga pandangannya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin, dan katakanlah kepada perempuan muslimah untuk menjaga pandangannya. Pandangannya di hati. Kenapa pandangan ini harus dijaga? Karena pandangannya akan masuk di hati. Telinga juga itu, pendengaran itu akan masuk di hati. Ini, makanya kita jagalah jaga hati, pandangan kita, jaga telinga kita. Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa. Dan ini bisa kepada orang tua yang punya anak cewek. Sebenarnya ini adalah peluang untuk bisa masuk surga, yang mana disebutkan bahwa kalau mempunyai 2 orang anak cewek dan
dijaga sampai dia bisa menjadi orang yang soleha, dua orang ini menjadi orang yang soleha, maka kedua orang tuanya ini dijamin masuk surga. Ini masya Allah, ini sudah menjadi ladang untuk masuk surga. Tapi kenapa kedua orang tuanya ini tidak menjaga anaknya ini? Ini kan bagi kita seorang muslimah, sebagai ayah atau ibu yang seorang muslimah harus menjaga dirinya, istrinya, anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini Allah memanggil khusus bagi orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga anak-anak kalian dari api neraka. Kita lanjut. Pemirsa, kita akan dapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini dari Kapolres Padang Panjang. Sudah terhubung kita dengan AKBP. Nah, kita salut kepada Pak polisi ya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan mereka ini. Jadi memang sebelumnya kita pernah dengar kisah cerita tentang polisi-polisi yang seperti Sambo. Tapi sekarang ini ya mudah-mudahan amal-amal baik polisi ini seperti menangkap pelaku ya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan citra polisi ini menjadi lebih bagus lagi. Doni Bramanto, selamat malam Pak Doni. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Doni, hubungan antara pelaku dengan korban adalah sepasang kekasih. Apa yang membuat pelaku ini kemudian tega untuk menghabisi nyawa kekasihnya sendiri, Oke, Pak? kita akan dengarkan pencerahan dari kita akan dengarkan penjelasan lebih lanjut dari Kapolres. Baik, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, ketika pada tanggal 3 Februari 2023, jadi pada pagi hari itu antara pelaku dan korban berhubungan badan. Kemudian setelah berhubungan badan, si pelaku merasa takut, merasa was-was apabila telah berhubungan. Nah, dari sini kan pagi hari mereka itu berhubungan badan. Ini kan bukan masalah nauzubillah min zalik ya. Ini perbuatan zina ya. Kita mudah-mudahan terhindar dari perbuatan zina. Nah, jadi dari awal saya dikatakan memang kulil ini jagalah pandangan gitu. Nah, sekarang biar sampai tidak masuk ke dalam perbuatan zina. Ini sekarang sudah terlanjur, sudah masuk di perbuatan zina, maksudnya sudah berhubungan suami istri yang tidak ada sudah berhubungan seperti suami istri yang tidak ada ikatan yang benar, tidak ada ikatan yang sahih, tidak ada ikatan syariat, tidak ada ikatan Islam. Contohnya seperti orang yang mau makan ayam. Orang mau makan ayam itu kalau dia tidak disembelih maka ya ayamnya itu haram. Nah, begitu juga dengan perbuatan zina ini. Kalau dia tanpa ada akad yang benar dari agama, ada syarat-syaratnya, maka dia tetap berdosa orang yang melakukan hubungan seksual. Bulan ini nanti Kita lanjut. korban akan hamil. Nah, akibat rasa takut. Nah, jadi memang berhubungan badan tanpa ada ikatan Islami, tanpa ada ikatan yang benar, tanpa ada akad yang benar, maka ini sudah termasuk zina. Dan zina ini termasuk dosa besar, yang mana disebutkan bahwa ya kita tahu bahwa memang zina itu bagian dari dosa besar. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat 68, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak membunuh dan juga orang-orang yang tidak berzina, dan siapa yang melakukan perbuatan itu maka dia akan mendapatkan balasannya itu yaitu dosa. Jadi di sini orang ini dia sudah membunuh, kemudian habis membunuh dia sudah berzina, kemudian habis berzina dia itu sudah membunuh. Jadi
dia sudah mendapatkan 2 dosa. Dan terkadang orang seperti itu ketika dia berbuat dosa, datanglah setan untuk was-was. Akhirnya ketika dia berbuat dosa zina, nambah lagi berbuat dosa membunuh. Ini kan apalagi kalau dia sampai minum minuman keras, minum khamar. Makanya kita dilarang untuk minum khamar, karena orang yang minum khamar itu akalnya itu tidak berfungsi dengan jernih. Akhirnya dia itu bisa membunuh orang. Nah, ini kan bisa membunuh orang atau bahkan bisa berzina. Nah, sementara orang yang ini dia kena di 2 dosa. Yang pertama dia sudah kena dosa berzina, masuk lagi di dosa membunuh. Nah, akhirnya kita walaupun berdosa jangan sampai tahan-tahan lah, jangan sampai kita terus dosa itu berkembang sampai dalam pembunuhan. Nah, jadi ada seorang yang ingin datang kepada Rasulullah SAW untuk dihalalkan perbuatan zina. Saya bacakan di sini. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang pemuda yang ingin berzina. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Mendengar hal itu, orang-orang mencelanya dan berkata, "Cukup, cukup." Kemudian Nabi bersabda, "Suruhlah dia mendekat." Lalu pemuda itu pun mendekati Rasulullah SAW hingga jaraknya dekat sekali. Kemudian duduk. Setelah itu Nabi berkata kepadanya, "Apakah kamu suka jika perzinahan terjadi pada ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi melanjutkan pertanyaannya, "Demikian pula orang lain, mereka tidak suka jika perzinahan terjadi pada ibu-ibu mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada putrimu?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain, mereka tidak suka jika perzinahan terjadi pada putri mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada saudara perempuanmu?" Kemudian dia menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinahan terjadi pada saudara perempuan mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada saudara wanita ayahmu, ini bibimu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinahan terjadi pada bibi mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada saudara wanita ibumu?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinahan terjadi pada bibi mereka." Kemudian Nabi meletakkan tangannya pada tubuh pemuda itu dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Setelah doa ini, pemuda itu tidak pernah terpikir dengan perbuatan zina sedikit pun. Masya Allah, ini jadi penting, sangat penting ya bagi orang yang sudah terjerumus dalam dosa zina untuk selalu berdoa, "Ya Allah, jagalah hati saya dari perbuatan zina, jaga diri kita dari perbuatan zina." Kemudian, dan dia tidak ingin nafsunya yang bergebu menjadikannya terjatuh dalam perzinahan. Jadi memang seorang orang tua pasti tidak ingin anaknya itu ya dizinahi, keluarga itu dizinahi. Memang dia tidak akan pingin ya. Karena itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma syaitan." Tidaklah seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang laki-laki dengan wanita di dalam satu ruangan kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Jadi memang orang yang berpacaran ini itu selalu ditemani oleh syaitan. Dan juga tentang perzinahan ya, disebutkan bahwa hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yusbat al-jahlu wa yusrabul khamar wa yazharu az-zina." Jadi bagian dari alamat-alamatnya sa'ah bahwa memang hari kiamat itu akan lebih dekat. Itu ialah kejahilan, kebodohan itu mulai
mulai ada, kemudian ilmu-ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ulama yang akan meninggal dan banyak orang yang tidak lagi mengetahui tentang agama Islam. Kemudian perbuatan zina ini makin merajalela, makin banyak orang mendengarkan perbuatan zina. Ini kita harus berhati-hati ya. Orang yang berzina kalau dia itu belum menikah, maka dia itu harus dirazam kalau dalam hukum Islam ya. Dirazam dengan 100 kali cambukan. Az-zani waz-zani fajliduhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudz bihima ra'fatan. Jadi orang-orang yang sudah berzina, yang belum menikah tapi dia berzina, maka dia dicambuk 100 kali. Cambuk 100 kali, dan kita tidak boleh mengambil lemah lembut kepada mereka, tidak boleh, harus dicambuk 100 kali. Di Aceh sudah terjadi ya orang yang berzina tapi mereka belum menjadikan hukum razam kepada orang yang berzina yang sudah menikah. Ya, bedanya orang yang berzina yang belum menikah dan sudah menikah. Kalau belum menikah, ya dia cukup dirazam kemudian diasingkan selama setahun. Tapi kalau orang yang sudah muhson, orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka dia itu hukumnya tidak razam. Asy-syaikhatu wasy-syaikhatu idza zanaya fajliduhuma battah. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina dengan orang lain, nah sekarang tuh banyak terjadi ya. Barusan juga ada di berita guru dia berzina di kepala sekolah. Yang ini kan kejadian sekarang itu sudah zaman Rasul itu pernah juga terjadi, dan akibatnya ya dia dirazam. Apa itu dirazam ya? Dia dikubur sampai di sini saja, sampai di sini dikubur, kemudian dilempar kepalanya sampai dia meninggal. Nah ini bagi orang yang berzina. Dan tentunya di sini ada bisa orang mengatakan ini sangat kejam sekali sampai dibunuh seperti itu. Tidak, ini tidak kejam karena memang jadi memang di sini ada bagian dari kehidupan setelah ini. Maksudnya setelah orang itu dirazam atau orang yang, maka orang yang berzina itu akan takut. Apalagi yang sudah menikah, dia harus dirazam sampai meninggal, dia itu akan takut untuk berbuat zina. Orang yang berzina di luar nikah, yang belum menikah, dia akan dirazam 100 kali, dipukul cambuk, kemudian diasingkan, tidak ada yang bisa ngomong kepada dia selama setahun. Itu maka orang-orang itu akan berpikir untuk berbuat zina, dan wajib-wajib itu akan memakai jilbab biar auratnya itu tidak terombak-ambir, tidak dilihat-lihat oleh orang. Jadi memang di sini memang sudah bagian dari tanda-tanda hari kiamat ya. Sekarang zina mulai merajalela. Ada juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min zanbin ba'da syirk a'zama indallahi min an-nutfa wada'aha rajul fi rahimillah la yahallal." Artinya tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik atau menyekutukan Allah kecuali orang yang menaruh benih di rahimnya perempuan yang tidak halal. Ini kan ada orang seperti itu, menaruh benih di rahimnya perempuan yang tidak halal. Jadi semua dari sini kita tahu memang kita harus menjauhi perbuatan zina, apalagi kalau memegang perempuan saja. Dosanya itu sangat besar juga ya. Disebutkan dalam hadis Nabil Allahi haddasani Ma'qil bin Yasar qala Rasulullah sallam li'an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa mar'atan la tahillu lahu. Jadi yang artinya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Mu'jam dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Dia mengatakan bahwa seorang yang ditusuk pakai besi panas itu lebih baik daripada dia memegang perempuan yang bukan
yang bukan halal baginya. Ini ngeri ya teman-teman. Sebenarnya kita bukan dari awal itu kita disebutkan memang wakil mu'min yaghuddu melihat perempuan itu sudah berdosa. Jadi kita menjaga pandangan. Kemudian apalagi kalau sampai memegangnya, ini lebih bagus kita ditutup pakai besi daripada memegang perempuan. Apalagi kalau sampai berzina, ini kan ngeri. Ini memang perbuatan itu bagian dari dosa besar. Karena itu kita, kalau orang sudah terlanjur berzina, maka dia itu harus bertobat, sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Karena memang banyak terjadi orang meninggal ketika dia berzina dan meninggal, dan banyak terjadi sekarang, banyak terjadi seperti itu. Berhati-hati karena ini bagian dari dosa besar. Kita harus menghindari zina dan juga pembunuhan. Sementara orang yang membunuh ini ada namanya kisos, walaupun fil kisos hayat. Ada kisos, yaitu ya dibalas dengan setimpal. Namanya itu kisos. Jadi kalau dibunuh ya dibalas dengan bunuh. Ini kan kejadiannya ini orangnya sudah dibunuh. Maka kalau dalam hukum Islam ya, kalau hukum negara tidak. Tapi kalau dalam hukum Islam, ya orang yang dibunuh itu ya dikembalikan kepada keluarga yang telah dibunuh. Kalau mereka, apakah mereka itu mengambil diat atau ya bunuh dibalas dengan bunuh. Biasanya kalau orang yang tidak mempunyai harta, biasanya mereka lebih mengambil dia, yaitu itu seharga dengan 100 unta. Bayangkan kalau 100 unta aja harganya sekarangnya perkiraan ya 50, atau kita taruhlah 25 juta. Maka kalau kali 100 maka bisa nyampe 2,5 M. Tapi kalau sampai harganya 50 juta maka bisa ya 5 M ya. Tapi kalau orang keluarganya lebih memilih kisos atau dibalas dengan setimpal, kalau dia matanya congkel maka harus matanya congkel, atau kalau dia dibunuh harus dibunuh juga, maka yang harus dibunuh juga ketika itu. Maka ketika ada orang yang melihat bahwa kalau dia membunuh akan dibunuh juga, maka orang-orang itu akan takut untuk membunuh dengan sembarang. Makanya di Al-Quran disebutkan walakum fil qisasi haya, bahwa bagian dari syariat-syariat qisas ini ada kehidupan setelahnya. Ya ikhwas semua, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan zina dan juga perbuatan dari membunuh ya, karena ini bagian dari dosa besar. Apalagi kalau kita sampai berzina dan kemudian meninggal ya, atau nauzubillah min dzalik ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu